Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek akhirnya menjawab kegaduhan soal kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai tidak rasional di hadapan Komisi 10 DPR RI. Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji akan menghentikan kenaikan UKT yang tidak masuk akal. Apakah gaduh UKT mahal sudah menemukan solusinya hari ini? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Parera, dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji. Selamat malam, Bang Andreas. Mas Ubaid. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Bang Andreas, dari sisi kebijakan anggaran pendidikan, ternyata dari 665 triliun anggaran pendidikan yang dikelola langsung oleh Kemendikbudristek itu hanya 15% ya. Senilai 98,987 triliun saja. Dan ternyata dari nilai itu, anggaran untuk Ditjendikti itu 33,7 triliun, bantuan operasional PTN atau BOPTN hanya 6,62 triliun. Komisi 10 melihat ada masalah tidak dalam kebijakan alokasi anggaran pendidikan tinggi kita? Ya, memang Silvi, di dalam sistem penganggaran kita, bahwa mandatori 20% dari APBN itu untuk biaya pendidikan, untuk dana pendidikan. Tapi harus dilihat juga bahwa ada dana fungsi pendidikan dan ada dana untuk pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek yang merupakan mitra dari Komisi 10. Ya. Jadi yang mitra dari Komisi 10 Kemendikbudristek ini mengelola 15% dari 20% dari 20% APBN tersebut, yang jumlahnya adalah 98,9 triliun. Nah, sehingga sebenarnya ya pemahaman perlu di-clearkan bahwa pemahaman dana pendidikan 665 triliun ini adalah dana untuk pendidikan dan fungsi pendidikan. Karena ada 52%, artinya di atas lebih dari setengah, itu adalah transfer ke daerah untuk pendidikan. Pertanyaannya, apakah daerah ini menggunakan untuk pendidikan atau tidak, atau tidak semuanya untuk pendidikan? Ini juga harus ke depan harus menjadi lebih clear gitu, sehingga kita bisa lebih mengklarifikasi persoalan ini gitu. Ya. Juga untuk Kementerian Agama ada 62 triliun, karena ya di Kementerian Agama juga ada ya lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah dan yang lain-lain yang di bawah Kementerian Agama. Juga ada kementerian dan lembaga lainnya seperti Kementerian Keuangan sendiri ada 3 triliun, Kementerian Pertanian ada kayak 257 miliar, Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Pertahanan juga 3 triliun. Jadi ada lembaga-lembaga pendidikan, kementerian dan lembaga pendidikan yang lain juga mengelola dana pendidikan yang merupakan bagian dari fungsi pendidikan ini gitu. Jadi itulah situasi yang kita hadapi dalam besaran umum yang berkaitan dengan besaran umum dari dana pendidikan yang merupakan mandatori 20% dari APBN itu. Ya, iya. Jadi pertanyaannya memang ke Mas Ubaid ya, apakah ada masalah dalam pengaturan alokasi anggaran fungsi pendidikan kita sehingga kita lihat yang betul-betul dikelola oleh Kemendikbudristek itu hanya sebesar 98,987. Apakah ada masalah dalam pengaturan alokasinya, Mas Ubaid? Nah, ini yang perlu kita cermati bersama ya, bahwa anggaran pendidikan itu memang harus fokus di urusan inti dari pendidikan ya, mulai dari sekolah sampai dengan perguruan tinggi gitu. Itu menjadi prioritas gitu. Nah, ketika anggaran pendidikan kita diambil jatah melalui mekanisme yang namanya fungsi-fungsi pendidikan itu, akhirnya tidak maksimal baik di level program wajib belajar 12 tahun sampai juga dengan perguruan tinggi, yang mengakibatkan hari ini kita rame-rame soal UKT mahal gitu. Terkait dengan hal ini ya, saya mencermati seperti yang kita tahu bahwa anggaran pendidikan itu tidak semata-mata itu ide dari Kemendikbudristek, tetapi juga diskusi dengan
Kemenkyu, diskusi dengan Bappenas, dan tentunya diketok oleh DPR gitu kan. Jadi ini menunjukkan bahwa kita memang tidak sedang ingin memastikan bahwa wajib belajar 12 tahun itu tuntas sebagai prioritas yang pertama. Kemudian yang kedua, menuju Indonesia Emas, kita juga harus menyiapkan sarjana-sarjana Indonesia dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nah, bagaimana mengalokasikan ini semua? Tentu butuh kerjasama dan juga pemahaman termasuk dengan DPR gitu kan. Yang hari ini kemudian DPR seakan-akan tidak tahu kenapa kemudian hanya sebagian sedikit saja yang dikelola oleh Kemendikbudristek-Dikti. Selain itu, saya juga ingin katakan bahwa kenapa Kemendikbudristek ini hanya mengelola anggaran yang sangat kecil. Memang itu yang diinginkan gitu. Jadi Kemendikbudristek tidak menginginkan mengelola anggaran yang besar. Kenapa? Karena program Kampus Merdeka itu mendorong kampus-kampus negeri menjadi PTNBH. Artinya kampus-kampus negeri yang mulanya disubsidi, dibiayai oleh Kemendikbudristek dengan anggaran yang cukup besar, itu tidak lagi dimasukkan dalam anggaran Kemendikbud gitu kan. Dan Kemendikbudristek mendorong supaya PTNBH ini membiayai dirinya sendiri gitu. Lah, skema anggaran yang kecil di Kemendikbudristek ini bukan karena Kemendikbudristek ingin besar tapi dikasih jatah kecil, enggak gitu. Karena memang yang diinginkan oleh Kemendikbudristek mengelola dana yang kecil karena mereka tidak menganggap bahwa pendidikan tinggi itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus, yang perlu kehadiran negara gitu. Jadi Kemendikbudristek dengan kebijakan Kampus Merdeka itu mereka menginginkan tidak mensubsidi kampus-kampus PTNBH dengan skema 20% itu diambilkan dari jatah 20% itu, tapi memberikan kewenangan kepada PTNBH untuk melakukan usaha-usaha profit. Silakan PTNBH melakukan bisnis di kampus yang itu mendatangkan uang yang hasilnya adalah untuk pembiayaan di kampus. Baik, Mas Ubaid. Oke, sayang sekali kita tidak bisa menghadirkan perwakilan dari Kemendikbudristek. Kami sudah mencoba mengundang, tapi tidak ada yang bisa mewakili. Kalau begitu, Bang Andreas, saya kembali ke Anda. Ketika kampus sekarang punya, dalam tanda kutip, beban tambahan untuk mandiri mencari pembiayaan sendiri, begitu ya. Apakah pada akhirnya karena diberikan beban seperti itu dan pihak kampus memutar otak, akhirnya muncullah kenaikan-kenaikan UKT yang tidak rasional ini. Padahal kalau kita lihat besaran kenaikan UKT kan sudah diatur dalam pasal 6 Permendikbud nomor 2 2024. Kelompok 1 katanya sebesar Rp500.000, kelompok 2 sebesar Rp1.000.000. Tapi Bang Andreas, apakah tadi terjawab? Kenapa pada praktiknya naiknya itu jauh sekali? Bisa ada yang 8 kali lipat, 500%. Apakah tadi terjawab? Gini, Silvi, saya tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Mas Ubaid tadi. Sebenarnya soal porsi yang hanya 15% dari 20% mandatori biaya dana pendidikan dari APBN ini, saya kira bukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menghendaki itu gitu. Tapi memang ada porsi-porsi yang lain yang sudah dialokasikan juga. Karena yang mengatur keuangan ini bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi ya ini Kementerian Keuangan dan Bappenas yang di dalam saya pernah di Banggar yang juga sudah berkali-kali kami menyampaikan ini, tetapi ya selalu dengan alasan bahwa ya dana pendidikan itu bukan hanya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga ya harus kita katakan ada kementerian-kementerian lain dan lembaga-lembaga lain yang mengelola juga fungsi pendidikan, yaitu ya tadi yang saya sudah sampaikan tadi gitu. Misalnya di Kementerian Pertahanan ada Unhan, ada di Kementerian Kesehatan juga, ada di Kementerian Dalam Negeri, ada di kementerian dan lembaga lain. Nah, juga ada transfer ke daerah. Transfer ke daerah yang jumlahnya lebih dari setengah. Jadi itu persoalannya, sehingga kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memperoleh 15% tadi gitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, ini juga kalau kita lihat di sini di alokasi anggaran ini ada anggaran yang jumlahnya 7,2 triliun untuk 125 lembaga.
itu BOPTN, ya biaya operasional perguruan tinggi negeri, pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Jadi hanya 7% dari hanya 7 triliun dari tadi jumlah 665 triliun itu untuk pendidikan tinggi. Di samping yang lain-lain termasuk untuk biaya 12 tahun wajib belajar yang dari 98 triliun tadi gitu. Jadi memang kita lihat dari jumlah ini memang porsi untuk pendidikan tinggi ini memang ya harus kita katakan ya mau bilang tidak banyak juga gitu untuk membiayai. Makanya di undang-undang pendidikan tinggi itu ada ya diberikan otonomi kepada PTNBH dan PTNBLU untuk lebih otonom di dalam mengelola manajemen pendidikannya. Nah, tetapi ini mengelola ini seharusnya mereka memperoleh dengan mengelola manajemen pendidikan ini, otonomi ini lebih diberikan pada porsi yang berkaitan dengan akademis. Misalnya ya mendirikan prodi-prodi baru dan prodi-prodi yang mereka bisa bekerja sama dengan ya lembaga-lembaga swasta, pihak luar negeri ya untuk memperoleh tambahan pembiayaan pendidikan tinggi mereka. Nah, persoalannya mungkin itu karena dianggap tidak cukup, kemudian itu dibebankan kepada mahasiswa. Nah, ini yang kemudian yang terjadi pada tahun 2024. Kemudian kemarin minggu yang lalu kami kan RDP dengan rapat dengar pendapat dengan BEM seluruh Indonesia. Kami coba cari informasi mengapa ini bisa terjadi, dan terjadi ini pada tahun 2024 serentak di banyak perguruan tinggi negeri yang PTNBH, PTNBLU ini gitu. Persoalannya yang kita lihat salah satunya ya ini mungkin disebabkan oleh ya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dimana memberikan ruang yang lebih besar, ruang yang lebih leluasa untuk perguruan tinggi negeri PTNBH dan PTNBLU ini bisa secara dalam tanda petik yang saya lihat semena-menanya menginterpretasikan otonomi ini gitu. Misalnya satu contoh di salah satu pasal yang saya lupa persis pasalnya, tetapi ada di situ bahwa UKT itu diputuskan setelah mahasiswa diterima. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan ya orang sudah diterima kemudian baru diketok dengan biaya pendidikan yang tinggi tadi. Nah, ini kan tidak boleh, tidak fair gitu kan. Nah, sehingga kita minta ada beberapa lagi juga porsi yang 20% untuk kategori 1 dan kategori 2 yang jumlahnya maksimal 500.000, yang jumlahnya maksimal 1 juta. Ini harus transparan, harus lihat, dan ini harus jelas sehingga dengan demikian berarti tahu. Bang Andreas, masih ada ruang dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu sebagai celah buat kampus menginterpretasikan sendiri ya nilai UKT mereka. Oleh karena itu, apakah memang solusinya adalah mengevaluasi kebijakan kampus terkait UKT itu satu persatu atau langsung saja mencabut dan merevisi Permendikbudnya? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda berikut ini, tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.